Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Amalia Tasya Mahardini dan teman saya Ari Widodo akan mempresentasikan pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dengan materi identifikasi dan memperbaiki pola-pola kesulitan atau kesalahan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia yang meliputi pengertian kesulitan belajar, macam-macam atau kesulitan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia, memperbaiki pola-pola kesulitan atau kesalahan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Menurut Koester, Partasastro, dan A. Hadi Suparto, bahwa kesulitan belajar adalah adanya perbedaan antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang telah dicapai secara nyata. Juga berarti bahwa anak diharapkan oleh sekolah supaya ia berhasil tidak hanya dalam berbagai jenis mata pelajarannya yang formal, tetapi juga dalam kebiasaan belajarnya dan perilaku sosialnya. Menurut Wright, yang dikutip oleh Martin Jamaris mengemukakan pendapatnya bahwa kesulitan belajar dapat diidentifikasi sampai anak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang harus dilakukannya. Macam-macam kesulitan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia. Yang pertama ada menyimak, membaca, berbicara atau bercerita, menulis atau disgrafia. Yang pertama, kesulitan menyimak. Pembelajaran menyimak adalah keterampilan untuk memahami apa yang dikatakan dan diucapkan oleh seorang atau pembicara. Kesulitan menyimak akan berkaitan langsung dengan masalah pendengaran. Gangguan pendengaran merupakan salah satu penyebab terhambatnya aktivitas menyimak. Hal ini dikarenakan proses penyimak sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Faktor-faktor terhambatnya menyimak yang pertama mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya indera pendengaran. Yang kedua, adanya gangguan pendengaran mengakibatkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak. Yang ketiga, gangguan pendengaran tersebut diakibatkan oleh cedera pada organ pendengaran, rumah siput, tulang pendengaran, dan gendang telinga. Yang keempat, siswa tidak dapat secara maksimal mendapatkan informasi atau materi yang dapat disampaikan oleh guru secara lisan. Yang kelima, siswa lebih memilih membaca buku daripada menyimak penjelasan dari guru. Selanjutnya, kesulitan membaca. Kesulitan membaca atau disleksia berarti kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis. Kelainan ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghubungkan antara lisan dan tulisan atau kesulitan mengenal hubungan antara suara dan kata secara tertulis. Ciri-ciri disleksia. 1. Sulit mengeja dengan benar. Satu kata bisa berulang kali diucapkan dengan bermacam ucapan. Yang kedua, sulit mengeja kata atau suku kata yang bentuknya serupa, misalnya B menjadi D, U menjadi N, atau M menjadi N. Yang ketiga, menunjuk setiap kata yang sedang dibaca. Yang keempat, ketika membaca, anak sering salah melanjutkan ke paragraf berikutnya atau tidak berurutan. Yang kelima, kesulitan mengurutkan huruf-huruf dalam kata. Yang keenam, kesalahan mengeja yang dilakukan terus-menerus. Misalnya, kata pelajaran diucapkan menjadi perjalanan. Selanjutnya, kesulitan berbicara atau bercerita. Keterampilan berbicara yakni mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita. Pembelajaran bercerita bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan siswa dalam bidang bahasa, khususnya berbicara. Dengan menguasai keterampilan bercerita, siswa akan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai konteks pada saat siswa berbicara. Namun kenyataannya di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Miliasari pada tahun 2009 halaman 9 bahwa rendahnya kemampuan bercerita siswa juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya
motivasi, semangat, serta kurangnya percaya diri yang dapat mengakibatkan siswa malu dan takut ditertawakan apabila salah dalam bercerita. Selanjutnya, kesulitan menulis atau disgrafia. Santrok mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca, dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Selanjutnya, memperbaiki pola kesulitan atau kesalahan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kesulitan menyimak yang pertama yaitu layanan khusus dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Indonesia. Yang kedua, pendekatan kepada siswa dan orang tua. Ketiga, tugas individu. Keempat, tutor sebaya. Kelima, model pembelajaran dengan teknik rekam. Selanjutnya adalah kesulitan membaca. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan atau kesulitan membaca yaitu yang pertama, adanya komunikasi dan pemahaman yang sama mengenai anak disleksia antara orang tua dan guru. Yang kedua, guru senantiasa mengawasi atau mendampingi saat anak diberikan tugas. Yang ketiga, guru dapat memberikan toleransi pada anak yang memiliki kesulitan. Yang keempat, memberikan penghargaan pada anak yang memiliki kesulitan yang mau bekerja keras. Yang kelima, melatih anak menulis sambung sambil memperhatikan cara anak duduk dan memegang pensilnya. Yang keenam, tidak membanding-bandingkan anak disleksia dengan anak yang normal. Yang selanjutnya adalah kesulitan berbicara atau bercerita. Yang pertama adalah mengajak berbicara, karena dengan mengajak berbicara anak yang susah untuk berbicara atau bercerita merupakan salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan atau perkembangan bahasa. Yang kedua yaitu dengan cara bermain. Hal yang paling disukai anak-anak yaitu adalah bermain. Bagaimanapun jiwa mereka adalah bermain. Yakni dengan mengajak mereka melakukan permainan yang mengasah kata atau benda, seperti halnya tebak benda, di mana tunjuk benda atau gambar, dan minta anak untuk menyebutkan nama benda tersebut. Pilihlah benda yang mereka sukai terlebih dahulu, kemudian menyebar ke berbagai bentuk atau benda. Yang terakhir adalah kesulitan menulis. Adapun alternatif pemecahan atau upaya yang dapat dilakukan guru maupun orang tua yaitu yang pertama, siswa harus sering diberi motivasi belajar baik guru maupun orang tuanya dengan bersabar. Siswa diberi buku bacaan yang menarik dan di dalam buku tersebut terdapat frekuensi yang sering memunculkan huruf-huruf yang jarang ditemui seperti huruf-hurufnya seperti yang tertampil dalam slide ya. Yang ketiga, diberi motivasi gemar membaca karena dengan banyak membaca akan bertambah penguasaan hurufnya. Yang keempat, guru maupun orang tua harus memberi stimulus agar siswa dapat berani berbicara dan mendapatkan jati dirinya. Yang kelima, siswa harus banyak latihan menulis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.